Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Nah, semoga anak-anak ustazah masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ustazah harap semuanya sudah selesai melaksanakan ibadah sunnahnya pada pagi hari ini. Telah selesai melaksanakan sholat duhanya, telah selesai berdoa, telah selesai murojaah, dan telah selesai menambah hafalan tahfiznya. Nah, anak-anak ustazah, kita sekarang akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, oleh karena itu, anak-anak ustazah harus memperhatikan ustazah dalam video ini. Nah, semoga dengan memperhatikan anak-anak ustazah bisa paham mengenai apa yang ustazah terangkan. Nah, lalu anak-anak ustazah bisa mengerjakan latihan yang ustazah berikan maupun mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Nah, oleh karena itu, anak-anak ustazah harus memperhatikan video pembelajaran yang ustazah berikan ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan membaca doa ini, anak-anak ustazah dibukakan pintu hatinya untuk semangat belajar. Nah, oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke pembelajaran. Nah, anak-anak ustazah, kita akan masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak ustazah di rumah bisa buka buku temanya, yaitu pada pembelajaran 6. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat ada gambarnya dan percakapan antara Beni dan Ibu. Apa ya yang mereka bicarakan? Ayo kita lihat. Nah, Beni berkata kepada Ibu, "Bu, dulu Ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" kata si Beni. Lalu Ibu menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup." Nah, seperti yang ustazah katakan, ketika air kita masukkan ke dalam sebuah botol aqua, maka airnya akan membentuk botol aqua tersebut. Dia akan mengisi celah-celah dari botol aqua tersebut. Ada yang melengkung misalnya botolnya, maka dia akan menyerupai botol tersebut. Nah, kata Ibu, coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, coba kita lihat, pistol mainannya berbentuk pistol. Kita masukkan air ke dalam pistol tersebut, maka air akan menyerupai ruang di dalam pistol tersebut. Nah, begitu ya anak-anak ustazah. Nah, kita lihat lagi di sini ada wujud benda. Ayo, anak-anak ustazah boleh baca keras-keras di rumah. Boleh juga dengarkan ustazah. Nah, kita baca sama-sama ya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Apa tadi? Ada benda padat, cair, dan benda gas. Ini harus hafal ya, harus tahu ya anak-anak ustazah. Ada 3 benda. Lalu, benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya ada kelereng, batu, ada pensil. Lalu benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, contohnya tadi ada ustazah sebutkan, ada air. Di sini ada sirup di dalam botol maupun air dalam botol. Lalu ada teh dalam gelas. Nah, lalu ada air minum di dalam cangkir. Nah, itu merupakan benda cair. Nah, yang bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Lalu, sedangkan benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah
sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, berarti benda gas ini tadi bisa juga berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Nah, bentuknya adalah berupa gas. Nah, apa itu contohnya Ustazah? Ada udara di dalam balon, udara di dalam sepeda, lalu udara di dalam kantong plastik. Itu yang merupakan benda gas tersebut. Jadi sama tadi dengan benda cair, dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Namun benda gas itu dia seperti di dalam udara di dalam balon, di dalam sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Seperti itu ya anak-anak Ustazah. Nah, di sini tadi ada benda padat, ada kelereng. Ini anak-anak Ustazah bisa lihat ada kelereng. Kelereng ini ketika kita letakkan di dalam gelas, maka dia akan berupa bentuk kelereng saja. Bentuknya akan tetap seperti kelereng. Ketika kita pindahkan ke dalam lemari, bentuknya juga akan seperti kelereng. Lalu pensil ketika kita pindahkan juga bentuknya akan tetap seperti pensil. Begitu juga dengan batu, pensil, ketika kita pindahkan letaknya, ketika kita letakkan dimanapun, bentuknya akan tetap. Lalu benda cair tadi anak-anak Ustazah harus ingat ya. Benda padat tadi ada kelereng, batu, pensil, dan yang lainnya lagi. Ada tas, ada buku, itu merupakan benda padat. Lalu benda cair, di sini ada sirup di dalam teh, di dalam botol. Nah, maka sirup ini kita lihat bentuk sirupnya, maka bentuk sirup di dalamnya itu akan mengikuti bentuk botol ini ya anak-anak Ustazah. Begitu juga dengan minyak ketika kita masukkan, maka bentuknya akan menyerupai wadahnya atau botolnya. Lalu ada benda gas, apa tadi contohnya? Ada balon. Ketika udara kita tiupkan ke dalam balon, maka dia akan menyerupai bentuk balon tersebut. Seperti itu ya anak-anak Ustazah. Nah, anak-anak Ustazah, di sini kan ada kelereng, ada pensil, dan lain-lainnya. Nah, kita ingat seperti kelereng. Anak-anak Ustazah tentunya pernah bukan bermain kelereng? Nah, ketika bermain itu tentunya kita mempunyai aturan-aturan dalam bermain. Misalnya bermain kelereng tidak boleh curang. Siapa yang memasukkan kelereng terbanyak ke dalam lubangnya, maka dia akan menang. Nah, itu merupakan suatu aturan ya anak-anak Ustazah. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Begitu juga dengan bermain. Tentunya kita punya aturan. Di rumah kita punya aturan yang perlu kita taati. Misalnya di rumah kita harus bangun subuh untuk sholat subuh, melaksanakan sholat 5 waktu. Itu merupakan aturan yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan, tidak boleh kita langgar. Begitu juga dengan aturan yang ada di sekolah, yaitu ke sekolah kita harus berpakaian rapi dan sopan. Nah, itu harus kita taati. Itu yang merupakan aturan. Nah, apa yang terjadi jika anak-anak Ustazah tidak memenuhi aturan? Tentunya nanti dia akan kena hukum. Lalu terlihat dia tidak rapi karena tidak memakai pakaian yang rapi tersebut. Tidak memakai pakaian sopan, tentunya nanti akan menjadi sorotan bagi kawan-kawan kita. Nah, itu contohnya jika kita tidak mematuhi aturan. Lalu di sini kemarin ada yang bermain pistol. Kita lihat Benny tadi dia mengisi pistol kan? Nah, karena Benny akan bermain pistol dengan teman-temannya. Kita lihat di sini Benny punya 1 pistol. Lalu Edo juga mempunyai 1 pistol. Dan Udin juga mempunyai 1 pistol. Nah, kalau kita hitung berapa ya jumlah pistolnya Ustazah? Kita hitung, berarti kita menjumlahkannya. Di Benny ada 1, tambah Edo 1, Udin 1. Jumlahnya berapa? Ada 3. Nah, kalau kita lihat kembali, kita mengingat lagi pembelajaran kita, bahwa kalau kita merubah ini ke dalam bentuk perkalian, ingat lagi, perkalian itu adalah
penjumlahan yang berulang. Nah, kita di sini mengulang 1 sebanyak 1, 2, 3. Berarti kita mengulang 1 sebanyak 3 kali. Atau kita mengulangnya 3 kali sebanyak 1 buah. Jadi, dapat kita katakan di sini sebagai 3 dikali 1. Nah, berarti di sini 3 ini ada jenisnya tadi. Ada Edo, Udin, dan Beni membawa pistol. Banyak pistol yang dibawanya ada 1. Berarti kita tuliskan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Begitu ya anak-anak ustazah. Lalu contoh lainnya ada 4 dikali 2. Berarti kita menjumlahkan 2 ini sebanyak 4 kali. Berarti kita menjumlahkan 2. Kita mengulang 2 sebanyak 4 kali. Contohnya di sini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi 4 dikali 2 itu sama dengan kita menjumlahkan 2 ini sebanyak 4 kali. Jumlahnya ada berapa? 2 tambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Ditambah 2, 8. Seperti itu. Lalu ada contohnya lagi, 3 dikali 4. Berarti kita menjumlahkan atau menambahkan 4 ini sebanyak 3 kali, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ini ada 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Berarti 4-nya ada 3 kali. Nah, oleh karena itu 3 dikali 4 sama dengan kita mengulang 4 sebanyak 3 kali, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada 3 ya 4-nya. Ini ada 3 4-nya. Berarti jumlahnya sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Lalu contoh berikutnya ada 2 dikali 6. Itu artinya sama dengan kita menjumlahkan 6 ini sebanyak 2 kali. Nah, 6 ditambah 6. Jadinya seperti ini ya anak-anak ustazah. 6 ini kita tambahkan sebanyak 2 kali. Ada 2 kan 6-nya? Nah, ini sama dengan 2 dikali 6, yaitu 6 ditambah 6. Jumlahnya sama dengan 12. Nah, untuk tugasnya ini nanti tugasnya akan ustazah kirimkan ke WA. Jadi anak-anak ustazah bisa lebih mudah mengerjakannya dengan melihat soal yang ustazah bagikan ke WA nantinya. Yaitu ini, 1. Tulislah contoh benda padat, cair, dan gas. Lalu hitunglah perkalian berikut, yaitu 2 dikali 5, 3 dikali 6, 5 dikali 5. Seperti itu ya.